Ahlan. Udah siap? Udah live ya? Mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini setelah selesai dari kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan utama. Kita masuk dalam kitab Qawaidul Arba. Qawaidul Arba, yang kalau kita artikan mungkin bisa bahasa bebasnya 4 landasan utama setelah 6 landasan utama. Bersama MT Mafaza di Musalla Al-Amir, Perumahan Cahaya, Kemang, Pondok Gede. Dan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan dikoordinasi untuk Anda bisa masing-masing pegang bukunya. Kitab ini pengarangnya sama dengan yang sebelumnya, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan syarah yang kita pilih adalah syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa Qawaid Arba ini termasuk kitab yang penting yang harus kita kuasai, karena dibahas padanya tentang tauhid. Karena banyak manusia di zaman si penulis masih rancu dengan tauhid dan syirik. Dan di zaman kita sekarang juga demikian. Amat sangat rancu antara tauhid dan syirik. Bahkan banyak di antara umat Islam terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia nggak ngerasa itu syirik. Dia nggak tahu itu syirik. Ada yang tahu itu syirik, tapi dia nggak bisa menahan diri dia untuk terjatuh dalam kesyirikan, minimalnya syirik kecil seperti riya. Sekali lagi, tauhid sebagai modal dasar bagi kaum muslimin, sebagaimana kalimat la ilaha illallah itu sebagai miftahul jannah, kuncinya surga, untuk membuka pintu surga. Untuk membuka pintu surga, kunci ini butuh geriginya. Di antaranya dari syahadat yang kita baca, dari tauhid, dari la ilaha illallah, ada rukunnya. Namanya rukun yang masuk dalam perkara tersebut. Rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Penetapan dan peniadaan. La ilaha. Tidak ada ilah. Penetapan apa peniadaan? La ilaha. Peniadaan.
illallah. Penetapan apa peniadaan? Penetapan. Ya. Maka di sini termasuk rukun jadi dari la ilaha illallah. Ini rukunnya. Kalau kita hanya mengucapkan la ilaha tanpa illallah, maka nggak sah. Dan la ilaha illallah jangan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Kalau ada yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia telah mendefinisikan, mengartikan bahasa Arab dan tidak tahu kaidah bahasa Arab. La nafyu lil jins. Ya'mal amal inna. Ya. Jadi la ilaha di situ ada khabar yang disembunyikan. Enggak ada ilah. Ada yang disembunyikan, kata yang disembunyikan yang berhak untuk disembah. Baru kecuali Allah. Ya. Jadi yang arti la ilaha illallah yang benar sesuai kaidah bahasa Arab yaitu tidak ada sesembahan dalam kurung yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau nggak ada yang kata yang berhak disembah, kenyataannya banyak orang nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah hewan, nyembah patung, nyembah wali. Nah, fa ini rahimakumullah. Dan banyak sekali orang yang nggak tahu tentang syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat. Ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ke-8. Nanti kita bahas pada waktunya. Dan sebagian manusia mereka menjadikan kata syirik itu seperti kata dalam tempurung. Mereka mendefinisikan syirik. Syirik itu ya seperti apa? Menjadikan Allah dan ada Allah yang lain. Cukup itu saja. Ya, ada Allah yang lain. Cuma itu saja. Mereka tidak memasukkan seperti tawasul syirkiyah, tawasul yang ada padanya kesyirikan, nggak dimasukkan syirik. Ya, menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i dan kauni, bukan dari kesyirikan. Ini yang mereka nggak paham. Contoh, ya, yang banyak di negeri kita, contoh. Ada orang punya anak, suami istri punya anak. Anaknya katakan dikasih nama, anaknya laki-laki ini baru lahir dikasih nama, katakan nama terbaik dalam Islam, Abdullah Abdurrahman. Setelah itu anak ini sering mengalami demam. Kata dia apa? Bapak ibunya, ini nama terlalu berat. Abdurrahman, Abdullah, nama yang berat bagi dia. Anak saya nggak mampu mengemban beban nama terbaik dalam Islam. Digantilah namanya anaknya. Ya, karena anaknya lahir bulan Agustus, dikasih nama Agus. Ya. Wah, subhanallah. Ini Anda lihat, ini termasuk apa? Hati-hati. Masuk syirik apa enggak? Syirik apa enggak? Anda kok bisa memasukkan ini dalam hal kesyirikan? Dari mana Anda mendefinisikan ini saja bisa syirik? Kenapa? Percaya sama kaidah. Kaidah. Jadi syirik kecil, ini masuk syiriknya kecil. Ya, kita lihat kalau riya itu masuk syirik besar atau syirik kecil? Riya syirik besar apa kecil? Kecil. Kecil banget apa kecil? Nah, dia syirik kecil. Ingat, riya itu aslinya syirik kecil. Tapi ada saatnya riya akan berubah menjadi syirik besar. Contoh, ketika seseorang sholat, rakaat kedua, ya karena tiba-tiba datang mertuanya, pemimpinnya misalkan, bosnya, tiba-tiba di rakaat kedua, sholat subuh, dia riya. Dia ingin pamer sholatnya. Ya, syirik kecil apa syirik besar? Syirik kecil. Syirik kecil. Dan rakaat kedua sampai salam, kalau dia masih terjatuh dalam riya, maka hangus.
dia harus menambah 1 rakaat. Kalau ternyata rakaat kedua muncul riya seperti tadi, tapi dia lawan, maka yang tadi sempat muncul ya tidak mengapa, dan dia tidak berdosa, dia berusaha melawan. Karena masih muncul dalam hati. Dan dia nggak melakukannya. Dilawan terus, itu perjuangan dia. Tidak perlu mengganti rakaat. Gambaran berikutnya, dia riya ketika sebelum sholat sudah niat. Rakaat pertama, sebelum takbir, ini mertua datang. Bos datang. Sholatnya dibagus-bagusin. Ya. Dari awal niat, dia sudah punya niat sebelum takbir. Kalau riya, ya, semacam ini, taqa fi aslil ibadah, wa huwa an-niyah. Kalau riya terjadi pada asal muasal ibadah, yaitu niat, maka sudah bukan syirik kecil lagi. Berubah menjadi syirik besar. Karena niat. Ya. Baik. Tadi kita lihat, kita kembali. Riya masuk syirik kecil asalnya. Ada saatnya berubah menjadi syirik. Sekarang ada syirik kecil yang lainnya, seperti kenapa mengganti nama bisa termasuk syirik. Kaum muslimin banyak nggak tahu. Mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan mereka nggak ngerasa itu syirik. Ketika dibilang syirik, memangnya aku ini orang musyrik. Sudah baper duluan. Ya, memangnya aku ini melakukan kesyirikan. Mereka nggak tahu kalau itu syirik. Dan ketika diingatkan syirik, mereka marah. Jadi, definisi syirik sama mereka dijadikan seperti kata dalam tempurung, dibatasin. Ya, dibatasin, nggak di-up. Akhirnya apa? Akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Jadi, contohnya, definisi yang masuk syirik kecil, man ja'ala sabab. Dicatat. Man ja'ala sabab mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni fahuwa syirik. Syirkul asghar. Atau syirkul asghar. Barang siapa ya yang menjadikan sebab yang sebabnya bukan sebab syar'i, enggak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wala sabab kauni, secara ilmiah enggak masuk akal. Maka dia sudah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, sekarang apa ilmiahnya? Orang punya nama tiba-tiba sering demam terus. Apa ilmiahnya? Ada nggak dalam dalil? Ada nggak dalam dalil? Nggak ada. Ada nggak dari ilmu kedokteran modern atau kedokteran klasik? Nggak ada. Berarti dia menjadikan sebab yang bukan hakikat sebab, wala syar'i, wala kauni. Tidak secara dalil, tidak secara ilmiah. Berarti termasuk apa? Syirik. Syirik. Ya, bayangin ya, dia sudah terjatuh dalam kesyirikan. Dan itu nggak tahu, mereka nggak ngerasa. Subhanallah. Ini termasuk syirik apa tadi? Sekarang, gambaran berikutnya. Ya Allah, tadi anak ini namanya Abdullah Abdurrahman terlalu berat. Setelah 1 bulan kita lihat demam terus. Muntah terus. Jadi nama harus diganti. Kita harus adakan acara ritual selamatan nyembelih ayam cemani. Kalau katanya orang Jawa, pitik beloro. Paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam. Kalau ada syarat-syarat seperti ini bukan apa? Bukan sembarang ritual, tapi ritual ada peran sesajen untuk kaum jin. Berarti syirik kecil apa besar? Berubah besar. Sepakat di antara kalangan ibu-ibu. Nah, wa subhanallah, ini syirik besar. Ditambahi keyakinan. Nyembelih ayam. Hakikatnya katanya selamatan. Iya, namanya selamatan, bagus. Tapi untuk siapa? Untuk nolak bala. Ya, yang mendatangkan dan mengangkat bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui ayam cemani. Ini untuk jin. Persembahan untuk kaum jin. Bayangkan, Anda perhatikan.
yang melakukan ritual ini Anda perhatikan. Subhanallah, kadang gambaran pertama, anak ini betul-betul dibikin nggak sakit lagi. Tuh kan, ritualnya bener, dijebak sama setan. Dijebak sama setan. Makanya di antaranya, suami istri memang harus pilih laki-laki saleh dan wanita salehah. Harus dari awal. Makanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan, jangan cariin laki-laki salehah. Laki-laki yang saleh. Karena sekarang banyak laki-laki yang melambai. Ya. Wah, Anda perhatikan penting nih. Kenapa? Karena di awal permisi. Ketika hubungan suami istri saja diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Bismillah. Bismillah. Jangan sampai ada yang nggak tahu sudah punya anak cucu. Nggak tahu doanya mau ketemu suami istri, hubungan suami istri. Taunya apa? Taunya Bismillahi awalahu akhirahu. Ya, lagi lupa lagi ini. Lagi di tengah perjalanan, lagi asik-asiknya. Mas sudah baca belum? Ya Allah, Bismillah awalahu akhirahu. Namanya lagi makan. Baca doa. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata para ulama, kalau ada orang suami istri dan yang ditekankan di sini zahirnya si suami. Istri ingetin tuh kalau sampai suami lupa. Gak ada bismillah awalahu akhirahu. Lupa ya lupa. Ini karena butuh dalil khusus untuk mengatakan seperti itu ya. Fa subhanallah, kata para ulama, kalau ada orang lupa baca doa ini ya, atau dia sengaja meninggalkan, apa kata para ulama? Setan ikut menikmati hubungan dia dengan istrinya. Nah, jangan pernah lupa. Anda makan baca bismillah juga gitu. Makan nggak pakai baca bismillah. Setan ikut makan sama Anda. Anda naik kendaraan, keluar rumah nggak baca bismillah. Setan ikut keluar bersama Anda. Berapa banyak di jalan, orang salah dikit saja, teriak-teriak, ngebel, marah-marah, naik mobil, naik truk, naik motor. Berapa banyak mereka lupa nggak baca bismillah. Berapa banyak mereka naik kendaraan nggak baca doa. Coba, hawanya panas, emosinya panas. Wah, subhanallah, termasuk hubungan suami istri. Kata Nabi SAW apa? Barang siapa baca doa ini sebelum hubungan suami istri, apa kata Nabi? Lam yadurrahu asyaitan. Setan nggak akan membahayakan apa? Anak ingkudirolahu ma'al walad. Kalau Allah takdirkan kepada suami istri itu anak, setan nggak akan membahayakan anak itu. Ditakwil oleh para ulama, nggak mengganggu dari sisi apa? Ketika anak lahir, setan nggak mengganggu si anak. Di antaranya ada mentakwilkan, setan nggak akan menyesatkan si anak. Ganggu si anak. Bayangin anak baru lahir, ketika hubungan suami istri dari awal aja nggak pernah baca doa. Anak baru lahir diganggu setan. Dibikin was-was, ragu-ragu keyakinan. Ini gara-gara namanya nggak cocok, selamatan. Nyembelih ayam cemani dan lain sebagainya. Ketika nyembelih atau selamatan, dibikin sama setan, setan nggak ganggu lagi. Lihat nih, hasilnya selamatan. Hasilnya nyembelih ayam cemani, betul-betul nggak sakit. Akhirnya iman dilemahkan. Dia membenarkan ritual tersebut. Ada yang berikutnya, kondisi yang kedua, kami dapati setelah ritual ini, anak kena ya masalah yang dia diagnosa oleh dokter jantung, apa? Jantungnya bocor. Usia 6 bulan jantungnya bocor. Ada yang datang ke rumah kami waktu itu, ya kenapa? Kena ayan. Padahal nggak ada apa-apa. Baru usia 18 bulan kena ayan. Nah, wah nggak wajar. Ternyata kasusnya bukan medis. Jantung bocor pada anak-anak. Kalau menurut ilmu kedokteran modern, penyebabnya karena rahim si ibu ini ada masalah apa? Eklamsi. Darah tinggi. Kedua, ada masalah D-dimer tinggi, kekentalan darah sangat tinggi. Sehingga asupan darah ke janin jorok, kotor, kental, pekat, membuat jantung si bayi capek. Masalah yang ketiga, jantung bocor bisa jadi karena infeksi di rahim si ibu. Ini masalah nggak ada semua. Kenapa karena jantung bocor? Ritual kesyirikan. Nah, ini pentingnya belajar tauhid. Bukan hanya biar kita nggak terjatuh dalam syirik, tapi apa?
ternyata berdampak apa? Malapetaka dan penyakit. Ya, malapetaka bisa jadi apa? Allah jadikan musibah, gempa bumi, bencana, tsunami gara-gara perbuatan syirik. Malapetaka pada individu seseorang seperti contoh seperti ini. Bukan massal tapi individu. Anda tadabburi ketika Allah berfirman ya dalam surat Al-Ankabut ayat 41 ya. Bayangkan ayat ini yang sudah sering kami sebutkan ya. Ayat ini cukup pelajaran bagi kita semua. Ya, ketika Allah sebutkan dalam ayat ini contoh orang yang menggantungkan hati mereka kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Mathalul ladzina ittakhadhu. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Mereka meyakini anaknya demam dan mereka mengambil pelindung kepada selain Allah. Berarti sudah terjatuh dalam kesyirikan. Seperti apa permisalannya? Seperti laba-laba yang membuat rumah. Apa kaitannya laba-laba membuat rumah? Laba-laba buat rumah untuk tempat berlindung apa bukan? Berlindung. Ya. Jadi rumah itu untuk tempat berlindung dari apa? Dari hujan, dari panas, dari angin, dari gangguan hewan lain, dari gangguan binatang buas. Ya, untuk menutupi aurat dia. Tapi rumah laba-laba sama sekali gak ada fungsi itu semua. Dan Allah yang menciptakan semua makhluknya tak terkecuali. Dan Allah mengkabarkan rumah hewan yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Adalah rumahnya laba-laba. Dari sini Anda tahu, rumah yang paling lemah rumah laba-laba. Berarti kalau mengambil perlindungan kepada selain Allah termasuk cara yang paling lemah. Taib, ini dari sisi ayat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka paham, mereka tahu. Kemudian para ahlinya, ahli tentang hewan, mereka menyebutkan ternyata hikmahnya dalam ayat ini diteliti oleh mereka kekerabatan laba-laba. Laba-laba ini sebelum si pejantan mengawini betinanya, dia harus menyiapkan rumah. Disiapin rumah. Setelah disiapin rumah, terjadilah perkawinan antara si pejantan dan betina. Setelah si betinanya hamil, si pejantannya, laki-lakinya apa? Dibantai oleh si betinanya, alias istrinya bunuh suaminya sendiri. Setelah hamil. Ya. Kemudian setelah si betinanya ini punya anak dan anaknya sudah dewasa, anaknya rame-rame membunuh ibunya sendiri. Berarti apa? Rumahnya lemah, kekerabatannya lemah. Anda bayangkan, ketika seseorang berbuat syirik, bukan dia tambah sembuh dari sakitnya, tapi justru setan bakal nyerang orang yang berbuat syirik. Faham maksud saya? Contoh, kalau ada keyakinan contoh seperti orang-orang Jawa, setiap Jumat Legi di perempatan jalan dikasih apa? Sajen. Isinya apa? Bubur. Kalau di Jawa Barat mungkin isinya nasi uduk kali. Ya. Diisi bubur, diisi duit, diisi bunga. Katanya tolak bala. Di mana ada tolak bala, mereka menjadikan pelindung kepada selain Allah, setan bakal nyerang. Di situ justru bakal banyak terjadi kecelakaan. Ketika ada kolam renang ditaruh sesajen, bukan tambah tenang. Di situ bakal ada orang yang tenggelam. Anda lihat, di mana ada truk-truk pasang penolak bala, Anda lihat berapa banyak truk sering rimnya blong. Nah, mereka ingin berlindung kepada selain Allah, tapi apa? Justru setan tambah serang. Nah, Anda perhatikan jalan-jalan, sebagian jalan tol
melewati pohon besar, sebelum ditumbangkan harus nyembelih kepala sapi. Dan Anda lihat, di tol tersebut, tanpa sebut nama jalan tolnya, di tol tersebut sering terjadi kasus berita berapa banyak mobil besok paginya nyasar ke sawah. Keluar dari tol, disesatkan sama syaitan. Belum lagi sering di tol tersebut terjadi kecelakaan. Yang di situ jalan tol bekas terjadi kesyirikan, yang manusianya nggak dzikir naik mobil. Kenapa? Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil sebab. Anda tadabburi. Nah, fatauhid untuk menyelamatkan diri Anda. Dari apa? Dari perkara bahaya dunia, siksa alam barzakh, dan sulitnya di padang mahsyar, hingga sulitnya melewati sirat, hingga diselamatkannya dari api neraka. Dengan tauhid. Bayangkan, nanti akan kita lalui dalam buku disebutkan, ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudhu. Setiap ibadah kita harus disertai tauhid. Ya, harus disertai tauhid. Fa ini rahimahumullah jami'an barakallahu fikum. Ya, Anda belajar tauhid, sebenarnya Anda sedang belajar untuk apa? Menyelamatkan diri Anda dari segala malapetaka. Di zaman yang stresor sangat banyak. Di zaman yang stresor sangat banyak, Anda butuh tauhid. Ketika Anda diuji coba, ekonomi sedang goyang. Berapa banyak kami dapati ibu-ibu stres ketika ekonomi suami drop. Datang kepada kami, muncul semua penyakit. GERD, psikosomatik, insomnia, tangan sering kebas, darah kental gara-gara stres. Dan ternyata ujung-ujungnya dia sering marah. Setan sudah masuk. Ya, dia masih dicoba dengan apa? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut ekonomi. Ya, makanya kalau Anda dapat musibah, bayangkan orang yang musibahnya lebih besar daripada Anda. Suriah, Palestina, negeri Yaman, kita nggak ada apa-apanya. Kita masih bisa makan, minum, tidur. Ya, di sana lebih parah. Nah, fasubhanallah, ini rahmanakumullah. Ketika Anda berada di zaman fitnah seperti ini, gemerlapnya dunia, ya, fitnah pembunuhan, ramenya peperangan, fitnah diantaranya fitnah kaum wanita. Kalau Anda nggak kuat tauhid, Anda bakal jadi orang yang gampang jatuh, terbawa arus. Tauhid kuat menyelamatkan suami Anda dari uang riba. Tauhid kuat menyelamatkan suami Anda dari perzinahan. Tauhid kuat menyelamatkan suami Anda dari kesyirikan. Diri Anda juga demikian. Fa ini rahmanakumullah jami'an, semakin kuat tauhid, kuat tawakal, qadha dan qadar imannya juga semakin kuat, maka dia akan semakin jauh dari malapetaka, juga penyakit. Fa kita mulai, disebutkan oleh muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian kebiasaan, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang Bismillah. Dimulai juga dengan Bismillah. Begitu pula Rasulullah SAW kadang memulai suratnya dengan Alhamd, pujian, kadang memulai suratnya dengan Bismillah. Seperti menulis surat kepada Herakl atau Heraklius. Dulu Rasulullah pernah menulis surat kepada Heraklius. Ya, sampai pernah dikatakan, ya Heraklius, dalam riwayat, seandainya Nabi kalian, seandainya Muhammad ada di depanku, aku akan sujud di hadapan dia. Dan pernah Heraklius, ya, ingin mencoba, karena dia condong, hatinya pengen Islam. Masih ingin, tapi belum diucapkan. Makanya syahadat itu diucapkan. Dalam hati, diucapkan, diamalkan, dan diumumkan. Heraklius masih ingin dalam hati. Waktu itu, dia masuk dalam kerajaan dia, ya, dan dipanggil menteri-menterinya, dan pintunya ditutup semua.
Dan Heraklius berkata, bagaimana menurut kalian? Dan dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad. Untuk siapa? Untuk Heraklius. Fakatanya Heraklius bicara kepada menteri-menterinya, bagaimana menurut kalian seandainya aku ikut agamanya Muhammad? Aku masuk Islam. Menterinya langsung kabur. Mau lari dari pintu-pintu yang sudah ditutup. Setelah itu Heraklius menggagalkan keimanan dia. Karena takut ditinggalkan oleh kaumnya. Fa ini rahmanakumullah jami'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditujukan diantaranya ketika sesuatu dimulai dengan Bismillah untuk kita bisa mendapatkan keberkahan. Demikian para ulama memulai Bismillah. Sebelum kajian juga Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuannya apa? Ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sebelum makan baca Bismillah. Ya, dengan Bismillah yang artinya dengan nama Allah, jangan Anda artikan hanya sebagai rutinitas dengan nama Allah saja. Tapi apa? Ada makna tauhid di situ. Dengan nama Allah saya minta tolong. Bismillahi aktub misalkan. Bismillahi akul. Dengan nama Allah saya makan. Dengan nama Allah saya mulai menulis. Ada semacam makna apa? Isti'anah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sholat Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Aslinya kami menyembah atau beribadah kepadamu ya Allah. Kami minta tolong kepadamu ya Allah. Tapi kalau ada yang di belakang, iyyaka di belakang, dipindah ke depan. Yang tadinya na'budu iyyak wa nasta'inu iyyak diganti ke depan. Jadinya apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sehingga memberikan makna apa? Al-hasr, pembatasan. Yang artinya salah kalau ada orang mengartikan kami beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu ya Allah. Salah, kurang lengkap. Yang betul kalau iyyaka na'bud jadinya yufidu al-hasr, ifadatul hasr jadinya apa? Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Faham maksudnya? Sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ ba huruf jar dan majrur. Ya, juga demikian. Ya, di sini kita hanya minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda baca bismillah jangan jadikan rutinitas saja. Bismillah ambil dalam keyakinan hati Anda. Sebagaimana dikatakan para ulama, lisan kita itu seperti gayung. Jantung itu seperti katakan wadah. Kalau Anda mengucapkan doa, Anda istighfar, ya Anda minta tolong kepada Allah, seperti bismillah, hanya jadi rutinitas, nggak Anda keluarin dari hati seperti gayung yang kosong. Jadikan bismillah dalam hati Anda. Dengan nama Allah, saya mau makan. Nah, ini lebih berbobot. Ya. Makanya subhanallah di sini mulai bismillahirrahmanirrahim, apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda baca bismillah sebelum makan, itu penting sekali. Ketika disebutkan dalam hadis ada seorang sahabat makan sisa 1 suap, 2 suap. Kemudian Rasulullah berkata, "Hal samait, kamu sudah baca bismillah belum?" Ya, jadi bukan bismillahirrahmanirrahim lengkap, tapi bismillah saja. Juga bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, cukup bismillah saja. Nah, kata sahabat ini, "Lamma ya Rasulullah," belum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Qul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Bacalah bismillah di awalnya dan di akhirnya. Kemudian Rasulullah tertawa, tersenyum. Sahabat ini berkata, "Ma'adhakak ya Rasulullah." Apa bikin kau tertawa ya Rasulullah? Setan memuntahkan isi perutnya setelah kau baca doa ini. Coba. Berarti kalau Anda nggak baca bismillah, setan makan bersama Anda. Kedua, diteliti oleh para ahli laborat, para profesor, perbedaan perut, lambung, orang yang makan baca bismillah sama nggak baca bismillah. Kenapa? Karena imannya para profesor dan ahli laborat ini pengen tahu, pasti bismillah ini mendatangkan kebaikan. Ternyata lambungnya orang yang nggak baca bismillah penuh dengan apa? Hemophilus pylorus. Bakteri yang banyak tinggal di lambung.
Orang yang baca bismillah, imma nggak ada bakterinya, imma sedikit sekali bakterinya. Nah, berikutnya, dengan Anda baca bismillah, biar makanan itu masuk ke mulut Anda sampai perut pencernaan Anda tidak membuat penyakit dan dimudahkan masuknya. Berikutnya, negeri kita banyak sekali di antaranya manusia yang lemah tawakal. Untuk jualan saja harus butuh penglaris. Punya mobil, butuh untuk jaga mobil biar gak dicuri, biar gak kecelakaan. Bikin rumah, ditaruh di situ tanaman suci, ditanam pohon, biar gak ada maling masuk. Untuk bikin rumah, di atapnya harus dipasang sesajen-sesajen untuk tolak bala. Di rumah, di tanah juga demikian. Lemah tawakal. Sampai dari pedagang kaki lima sampai restoran besar, ada di antara mereka yang gak selamat dari penglaris. Yang selamat, yang mereka tawakalnya kuat. Rezeki dari Allah. Bukan melalui jin. Bukan melalui penglaris. Ya, subhanallah, yang melalui penglaris, mungkin kita nggak lihat kasat mata. Ada jin meludahkan air ludahnya ke makanan dari si penjual ini. Dari si penjual ini. Subhanallah, ya, orang yang makan nggak baca bismillah. Efek penglaris dari jin ini bisa berdampak penyakit pada si pembeli yang makan, berdampak penglaris. Subhanallah, makanya baca bismillah penting. Nah, barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Kemudian penulis menyebutkan as'alullahal karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna hadhihi thalath inwanus sa'adah. Ya. Kita belum masuk pada kaidah yang pertama. Masih pembukaan. Masih pembukaan, dan sengaja kita bakal baca kitab-kitab yang ringkas biar Anda nggak bosan. Ya, sengaja ini kita bahas dari sisi syariat dan sisi dunia. Dunia agama, dunia kesehatan. Bahkan kata para ulama, sebagian menyebutkan syariat Islam identik dengan hikmah. Salah satunya hikmah yang paling besar, hikmah sehat. Ya. Di sini penulis mendoakan kita, baik mendoakan muridnya yang masih hidup yang ada di hadapannya, muridnya yang ada ketika si penulis membacakan kitabnya, ataupun di zaman sekarang si penulis mendoakan dari waktu itu ya sampai detik ini, bagi yang membaca bukunya si penulis didoakan oleh penulis. Ini termasuk adab yang tinggi. Ya, makanya Anda juga demikian. Jangan berat untuk mendoakan orang lain. Jadikan hati ini ringan, simple untuk doakan orang lain. Ketika Anda takjub melihat anak yang cakep, anak yang lucu, ketika Anda melihat saudari Anda yang mungkin eye-catching, ketika Anda melihat kendaraan mobil yang mungkin menurut Anda itu takjub, jangan bikin mata Anda kering, bibir Anda kering. Mata Anda kering dengan pandangan mata ain bisa mencelakakan anak kecil yang Anda lihat. Tiba-tiba jatuh pingsan, rambutnya rontok, gatal-gatal, susah tidur, susah makan, kurus. Gara-gara mata ini orang yang naik kendaraan yang kendaraannya cakep, motornya cakep, mobilnya cakep, tiba-tiba kecelakaan. Nah, gara-gara mata ini, tadi ada yang Anda melihat di dalam kajian, ada saudari Anda yang cakep. Anda melihatnya dengan takjub, dibiarkan bibir Anda kering, tiba-tiba dia sakit. Nah, doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Itu penting. Begitu pula banyak doakan saudara-saudari Anda. Di antaranya, Allah yahfazuki. Semoga Allah jaga kamu. Syafakillah. Semoga Allah sembuhkan dirimu. Ya, banyak doakan juga. Ya, Allah yatawwil amraki fi ta'atillah. Semoga engkau wahai saudariku panjangkan umurmu dalam ketaatan Allah.
dalam keberkahannya. Ini penting. Ya, dan si penulis apa? Gampang mendoakan orang, menunjukkan apa? Fitrahnya yang baik. Ya, sebaliknya ada orang mendoakan saudaranya, ngomong membalas doa aja habis dikasih kebaikan, dikasih hadiah, dikasih pertolongan, ngomong jazakallah khair, jazakillah khair aja enggak. Berat. Kenapa? Ini hati dia sedang sakit. Nah, gampang doakan orang. Itu penting sekali. Rahmani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ya. Di sini mendoakan as'alullaha al-karim rabbal arsyil azim. Aku minta kepada Allah yang maha mulia, ya, Rabbnya arsy yang agung, ya, untuk menolong kalian semua di dunia dan di akhirat. Melindungi kalian semua di dunia dan di akhirat. Coba awal yang bagus. Dilindungi dari apa? Dari segala keburukan, kesyirikan, malapetaka, penyakit, kemaksiatan. Nah, ini doanya penulis. Dan ingat, Anda harus banyak-banyak doakan. Ya, seringkali ya, doakan kepada anak Anda. Kadang ada di antara Anda mau marah sama anak. Anda marah sama anak. Anak Anda punya tingkah, numpain sesuatu. Ini anak masih 6 tahun, 5 tahun. Lucu, Anda marah. Ya, subhanallah, ketika Anda awal marah, Anda isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebagaimana wasiat Nabi ketika melihat ada dua orang yang tengkar saling teriak. Nabi berkata kepada sahabat, aku tahu apa yang akan menghilangkan mereka. Yang tadi saling teriak, saling marah. Dengan isti'adzah. Nah, ini salah satunya. Kemudian kalau Anda mau marah, jangan lontarkan kata-kata yang buruk. Tapi doa. Ketika melihat anak yang tingkahnya mungkin membuat Anda marah, doakan. Aslahakallah. Semoga Allah perbaiki diri kamu. Allah yahdik. Semoga Allah beri petunjuk padamu. Ya, Allah yahfadzuk, hafizakallah. Semoga Allah jaga dirimu. Berapa banyak seorang wanita, seorang bapak mendoakan keburukan dan waktu itu betul-betul dicatat oleh malaikat doa keburukan dia dan terwujud doa keburukan dia. Nasallallahu. Ada kisah nyata dari seseorang yang memandikan jenazah anak dari saudarinya dan dia paman dari anak yang meninggal ini. Anak ini ya ingin liburan bersama teman-temannya ke Taif. Kata ibunya, nggak boleh. Besok kamu ada kegiatan militer. Nggak boleh ketemu sama teman-teman Taif. Bu, ini bu sesekali, bu nggak setiap hari kok gini-gini. Nggak boleh. Wailah ibu nggak pengen melihat kamu lagi. Subhanallah. Ternyata setelah keluar, ini anak usia 21 tahun, terjadi satu kecelakaan, meninggal nih anak. Ibunya nangis, nyesel. Si pamannya yang memandikan jenazahnya, makanya hati-hati lisan kamu. Makanya hati-hati. Ya, subhanallah, Anda bayangkan ketika Anda marahin anak Anda, tiba-tiba setelah anak tadi bikin ulah, bentak Anda, dan Anda tetap berusaha sabar, Anda doakan kebaikan, si anak yang masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba memeluk Anda sambil dia ngomong, Bunda, Umi, Abi, tolong maafkan aku ya, coba. Langsung hilang. Itulah, anak gampang memaafkan. Kadang orang tua masih terus pengen marah, nggak puas kalau nggak sampai selesai. Nah, ini hati-hati. Nah, Farahmanakumullah jami'an, sekali lagi anak ini nggak dihisap oleh Allah. Mau mecahin kaca mobil Anda, mau ngerusak barang Anda, mau mukul Anda, nggak dicatat dosa. Yang dicatat dosa kalau bapak ibunya nyubit sampai lebam. Menyakiti dengan verbalnya. Dipukul sampai luka. Nah, ini jadi dosa. Orang satu ketika anak-anak main bola mecahin kaca rumah bapaknya. Ini kejadian di Arab. Bapaknya mukul keras, dengan kayu dipukul keras, ya anak ini sampai lebam dan merasakan nyeri sekitar 2 mingguan, ya ternyata ada pembusukan di jaringannya plus tulangnya yang sudah retak. Sampai akhirnya ya hanya dibungkus dengan pengobatan tradisional.
sampai infeksi, sampai waktu lagi main tangannya tiba-tiba lepas. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit, ya, dioperasi biar nggak pembusukan, atasnya diputus, nasallahu alaihi, dioperasi, diamputasi tulang di atasnya dan jaringannya biar nggak naik, nekrosisnya, ya, jaringan rusak biar nggak naik ke atas. Kemudian si anak ini bicara kepada bapaknya, Pak, apakah gara-gara bola kena kaca harus hilang tanganku, Pak? Coba bayangin. Oh, itu langsung bikin hatinya bapak itu terbang. Nyesel seumur hidup. Ini rahmatullah, kalau marah karena syahwat, bakal didapati kerugian di baliknya. Tapi kalau marah karena Allah, ya, itu yang terpuji. Tapi kalau marah hanya dulukan syahwat, demi Allah bakal nyesal. Ini rahmatullah, biasakan apa? Doa kebaikan. Doa kebaikan. Jangan biasa ghibah, namimah, suudzon terus dikedepankan. Ya, apalagi suudzon sama Allah yang menciptanya. Ya. Fa'asallallahu al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Dan semoga Allah menjadikanmu keberkahan dimanapun kamu berada. Coba, doa yang sangat indah. Doa yang sangat indah. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan dia Allah yang menjadikan dirimu, artinya semoga menjadikan diri Anda semua yang di sini, termasuk yang sedang membaca kitab ini, yang kalau dikasih, diberi, dia bersyukur. Dikasih Allah, syukur. Dikasih suaminya, syukur. Hati-hati kalau Anda nggak syukur dari apa yang diberikan suami Anda, akan menyebabkan Allah murka. Disebutkan Nabi SAW, ya, Inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah di padang mahsyar nanti gak akan mau melihat seorang wanita yang dia tidak bersyukur kepada suaminya. Sedangkan si wanita tadi gak bisa lepas dari kebutuhan akan suaminya. Dia butuh sama suaminya. Disediakan rumah oleh suaminya. Dijadikan setiap bulannya ma'isyah, nafkah. Ya, dilindungi diri dia dari laki-laki lain yang berbahaya untuk dia dan anaknya. Ya, disediakan apa yang diinginkan dari perhiasan, tapi yang dia sebutkan hanya kejelekan suami. Yang diungkit kejelekan, melupakan kebaikan begitu banyak. Dan gak pernah bersyukur kepada suami. Allah gak akan melihat model-model wanita yang seperti ini. Kalau Allah gak melihat, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ada iqab. Imma dunya, imma akhirah. Ya, ada iqab. Makanya hati-hati. Ya, kalau dikasih, memberi. Kalau diberi, apa? Bersyukur. Banyak bersyukur. Nah, banyak bersyukur. Fa ini rahmatullah jami'an. Wa idzabtuliya sabar. Dan kalau dikasih musibah, dia sabar. Kadang musibah untuk Anda bisa di dalam rumah, kadang bisa di luar rumah. Contoh, Anda mendapat musibah, suami yang membuat Anda stres. Musibah apa enggak? Musibah. Ya, anak yang bandel. Musibah apa enggak? Musibah. Kadang ada anak yang sakit dan cacat. Musibah apa enggak? Musibah. Anda dicoba dengan ekonomi, musibah. Ini musibah masih di dalam rumah. Belum musibah yang di luar rumah. Belum musibah masal. Kalau dikasih musibah, dia sabar. Itu penting sekali. Kalau dia nggak sabar dengan apa yang Allah berikan padanya cobaan, Allah justru bakal murka dan marah kepada dia. Ya, Allah bakal murka dan marah kepada dia. Sudah dia nggak dapat pahala, ditambahi dosa, musibah dia yang membuat dia sedih, bikin tambah sedih. Jadi bukan solusi. Ada kami dapati kisah nyata pelajaran bagi Anda kita semua. Ya, kadang kita memang perlu melihat orang yang sedang kena musibah. Biar kita selalu mengingat Allah. Kalau kita terjatuh dalam syirik, kita sering berbuat maksiat, ya, kita suudzon kepada Allah, ingatlah kita sedang dalam keadaan jadi manusia yang bodoh. Jahil birabbih wa jahil binafsih. Bodoh terhadap Rabb kita dan bodoh terhadap diri kita sendiri.
Waktu itu ada yang konsul, dan konsul ini bikin kita merinding. Via telepon, sambil naik motor, helm, intercom terus nyala. Hanya jawab konsul, karena nggak sempat lagi kalau taruh helm nanti kajian. Sampai rumah nggak boleh lihat HP sama anak-anak. Ya. Jadi konsultasi hanya di jalan. Waktu ada yang konsul, Tat, saya mau konsul. Dan kita nggak punya banyak waktu. Ya, karena masih daftar antri konsul, belum lagi kegiatan. Tat, saya mau konsul, Tat. Ini tentang kasus seorang wanita kena kanker tulang. Kanker tulang. Dokter berfatwa, berwasiat, tidak boleh banyak gerak. Kalau gerak, tulang bakal remek. Pertanyaannya nggak usah panjang-panjang. Simple. Bu, sebelum kanker tulang, ada nggak kanker yang lainnya? Ada, Tat. Kanker apa, Bu? Kanker tiroid dan kanker rahim. Sudah selesai. Pertanyaan kedua, ini vonis. Artinya vonis bukan berarti menjudge, tapi apa? Menegakkan diagnosa yang bakal jadi kesimpulan pengobatan kita. Karena itulah sebabnya. Ya, kita mengatakan vonis atau menegakkan diagnosa hanya sebagai sebab untuk mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan sebab penyakit. Karena kanker itu hanya akibat gejala masalah penyakit dan efek, dan kita jangan fokus kepada ini, tapi fokusnya kepada sebab. Kita tanya, Bu, pertanyaan kedua, apakah dia punya dendam? Udah selesai di sini. Iya, Tat, dendam sama suami. Beres. Dendam sama suami. Ketemu di sini. Sekarang mau diapakan lagi? Operasi tulang nggak bisa, remek semua tulangnya. Apanya mau dioperasi? Ya, obatnya adalah hentikan dendam. Ridho dan qadha dan qadar, sering baca Al-Quran dengan maknanya, sering dengar kajian akidah, tauhid, tafsir dan tazkiyatun nafs. Berikutnya, datangin sebab kalau dia dendam berarti tubuhnya panas. Dinginkan dengan makanan pendingin panasnya dia. Nasi di stop, ganti labu kuning. Ganti sagu, ganti talbina, ganti beras porang, ganti beras ubi ungu. Lauk hewaninya yang tadinya panas-panas, ayam, sate, kambing, ya diganti ikan daging putih. Nah, diganti putih telur. Lawannya, ini penting. Fa ini rahimahullah, jami'an ini contoh saja. Ya, bahwasanya apa? Hati ini penting sekali. Hati sangat pengaruh banget terhadap apa? Sehat dan sakitnya Anda. Fisik ataupun psikis, medis ataupun non medis, akut ataupun kroniknya. Dia bakal kena penyakit kronik. Kenapa? Karena dia nggak ngelepas dendam. Dia bakal jadi parah karena nggak mau dilepas. Hakikat sebab. Nah, hakikat dari sebab. Anda tadaburi sekarang. Orang yang sering kena tumor kanker laki apa perempuan? Udah perempuan. Dan kankernya bukan dominan faktor dari luar. Dari cuaca, dari makanan, minuman, radiasi. Ya, ternyata dominannya lebih dari dalam. Yaitu hati. Ya, makanya Anda kalau ingin sehat, enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Ini sehat. Kalau ini masih nggak benar 4 ini, Anda masih punya masalah yang harus Anda obati. Tauhid tadi, dengan tauhid, Anda difitnah, Anda jalan di muka bumi tetap easy going. Anda didolimi, dicela, dimaki, easy going. Anda difitnah, nggak perlu sibuk sama pemutihan, pembersihan nama, biar Allah yang bersihkan. Kenapa? Tauhid Anda kuat. Disebutkan para ulama, takwanya Anda, taatnya Anda kepada Allah, itu adalah pasukan Allah ketika Anda difitnah. Pasukan Allah ketika Anda diserang oleh makhluk Allah, mau manusia, mau jin, setan dari kalangan ins dan jin, pasukan Allah adalah dari ketaatan Anda. Fa ini rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, tawakal kuat, Masya Allah. Sekarang muncul musim mulai COVID lagi mau muncul, mau dijadikan musim pandemi. Tawakal Anda. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada yang Maha Hidup
ya sekali-kali Allah nggak akan pernah mati. Ya, sekali-kali Allah nggak akan pernah mati. Nah, ini termasuk apa? Tawakal. Virus bakal mati, ya, manusia juga bakal mati, ya, dokternya juga bakal wafat, terapisnya wafat, dan semua makhluk Allah bakal apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangin, virus ini nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya telinga, nggak punya kekebalan tubuh. Sedangkan Anda laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, anatominya, fisiologinya, fisiknya, psikisnya sempurna. Tapi kenapa Anda kalah sama virus di antara ketika tauhid, tawakal lemah? Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah Anda harus bertawakal jikalau Anda seorang mukmin. Dalam ayat yang lainnya, jikalau Anda seorang muslim. Nah, maka tawakal ini penting. Subhanallah, Allah jadikan tubuh kita ini sempurna. Bahkan ketika ada virus, bakteri, tubuh kita dijadikan 3 benteng. Disebutkan ahlinya, benteng yang pertama imun dan antibodi. Ketika mereka mulai menyerang, imun antibodi Anda kuat, mereka nggak jadi masuk. Ketika lemah, masuk, harus melawan benteng yang kedua. Benteng yang kedua namanya MHC protein kelas 1. Tubuh kita bakal menghasilkan protein, akan menimbulkan efek racun untuk apa? Untuk menghancurkan sel dinding selnya virus. Virus nggak jadi masuk. Tak luput dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata 2 benteng lemah, bakal masuk benteng yang ketiga. Benteng yang ketiga yaitu namanya interferon. Yang mana interferon ini berfungsi untuk apa? Menghambat proses tumbuh kembang virus dan bakteri. Dan 3 benteng ini bakal hancur, bakal lemah ketika kita stres. Takut berlebihan, dendam, amarah, ya, kemudian diliputi apa? Kepanikan. Dan tawakal lemah, maka saat itulah 3 benteng lemah. Ini syahidnya. Allah ciptakan kita sempurna kok. Kenapa banyak jadi korban? Di antaranya, ya, sebab-sebab banyak. Tubuh dia dingin lembab. Dia banyak makan, kurang olahraga. Ya, imun dia lemah dan seterusnya lemah, ditambah rasa takut berlebihan, tambah lemah seperti jatuh ketimpa tangga. Ini rahmanakumullah, sekali lagi tauhid dibutuhkan dalam segala kondisi. Kondisi sehat, kondisi sakit. Apalagi ketika kondisi Anda diuji dengan ekonomi, dengan peperangan, dengan musibah, wabah, saat itulah Anda ketahuan Anda masuk ahli tauhid atau bukan ahli tauhid. Ini ya rahimani wa rahmatullah jami'an. Wah, ini kaidah kitab yang bakal kita bahas, tapi cukup sampai di sini. Ya, cukup sampai di sini pembahasan kita. Ya, kita masih muqaddimah. Masih muqaddimah. Belum masuk. Ya, saya juga masih membahas tulisan pengarang kitab, belum membahas syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu taala. Ya, semoga ini jadi bekal kita semua. Ya, terbuka untuk kita betapa pentingnya tauhid. Betapa pentingnya tauhid. Untuk apa? Untuk diri Anda, untuk suami, untuk anak, ya, dan untuk bekal Anda berdakwah, bekal Anda beramal. Karena apa? Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, ketika disebutkan firman Allah, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia betul-betul nanti bakal dalam keadaan merugi sekali, amat sangat merugi, kecuali 4. Siapa? Illa alladziina aamanu, orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang berilmu. Karena nggak mungkin orang beriman, imannya benar, kecuali harus disertai ilmu. Makanya kalau Anda ingin imannya benar, harus menuntut ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk tahu la ilaha illallah, Allah berfirman apa? Fa'lam, ketahuilah. Untuk tahu, belajar. Ya, belajar kita itu belajar butuh waktu, pena,
kertas, butuh tenaga, ya, butuh effort, butuh kecerdasan, butuh hafalan, butuh guru yang benar. Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i. Kita mendapatkan ilmu bukan pakai ilmu kanuragan. Gurunya megang kepala kita, keluar asap, kita punya ilmu. Enggak. Yang pertama dari ilmu, kemudian beramal dengan ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, amalannya ditolak. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika Nabi berwasiat, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran, Nabi berwasiat melalui Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan apa? Bahwasanya amalan itu harus apa yang datang dari apa yang Nabi ajarkan. Wa ila apa? Fahuwa raddun. Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Kalau amalan itu nggak seperti apa Nabi ajarkan, maka dia tertolak. Dia wudunya nggak seperti Nabi, ya ditolak, walaupun ikhlas. Dia sholatnya nggak kayak Nabi, walaupun ikhlas, ya ditolak. Dia haji umrah, tapi nggak seperti apa yang Nabi ajarkan, ya ditolak. Khudhu anni manasikakum. Ya, wah, Utsman juga demikian. Hakadha mimma ra'aitu wudu'an Nabi SAW. Demikianlah aku melihat Nabi berwudu. Jadi lihat bagaimana cara Nabi beribadah. Kemudian setelah beramal, Anda kemudian diwajibkan berdakwah. Jangan anggap selamanya dakwah bakal mulus. Anda akan merasakan rintangan dalam dakwah. Anda dituduh sebagai orang ekstrim ketika Anda menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anda dituduh ini dan itu, dibilang melakukan amalan baru. Padahal ini amalannya Nabi. Kenapa dibikin amalan baru? Karena apa yang Nabi ajarkan seperti ditimbun, dikuburkan. Dan Anda menggali kuburan, dikeluarkan ajaran Nabi, dan Anda mengamalkan ajaran Nabi. Orang melihat ini amalan baru. Padahal itu amalannya Nabi. Coba. Orang-orang ajaran yang nggak punya ilmu, Anda menguak ilmu, Anda mengamalkan, dan Anda dianggap orang asing. Tubalil ghuraba, makanya disebutkan beruntunglah orang-orang yang asing. Anda asing di tengah-tengah manusia yang banyak berbuat kebodohan. Dari kesyirikan, dari maksiat, ya, dan amalan-amalan yang nggak dicontohkan Nabi, amalan-amalan yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dakwah. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin melihat orang berdiri di atas al-haq, lihat orang yang paling banyak panah, busur, panah dan tombak mengarah kepada dia. Nah, jangan dipikir nyaman. Orang dakwah di atas al-haq, ya, banyak senjata bakal mengarah kepada diri dia. Ancaman mengarah kepada diri dia. Kenapa? Dia menegakkan tauhid, ibadah yang lurus dan benar. Yang berikutnya, setelah Anda berdakwah, Anda harus bersabar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, berdakwah dalam al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan berikutnya Anda bersabar. Harus sabar. Karena dakwah itu penuh rintangan. Harus sabar. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tauhid itu penting. Hari demi hari, setiap hari, seperti kemarin, terakhir, kami mendapati sekian banyak ibu-ibu mengalami ada yang 21 tahun nggak punya anak. Yang satu lagi kena sakit mah nggak sembuh-sembuh. Yang satu lagi ya punya GERD. Yang satu lagi punya tumor. Ujung-ujungnya kembali kepada hati. Ya, ketika hati lemah iman, lemah tawakal, dia gampang diserang oleh penyakit, oleh syaitan, oleh karena was-was pada dirinya sendiri. Nah, itu saja bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang vaksin, Ustaz. Ini kan vaksin pertama, kedua, nah sekarang kan ada mau jilid 3 nih, vaksin jilid 3-nya. Alhamdulillah satu yang kedua, saya nggak vaksin ya, karena saya merasa saya nggak punya aktivitas kantoran gitu kan. Alhamdulillah tuh saya waktu itu sedang ikut tahfiz gitu, jadi saya percaya gitu loh dengan tahfiz, saya dilindungi Allah gitu loh. Alhamdulillah sih, saya juga setiap
sholat subuh berjamaah itu sampai dimarahin sama ibu-ibu di masjid karena saya nggak pakai masker. Karena saya bilang, apakah itu memang saya sombong gitu kan? Terus udah gitu, yang sekarang ini yang saya mau tanyakan, vaksin jilid 3 ini kan bagi ibu-ibu ya yang bekerja gitu kan, biasanya diintimidasi Ustaz. Jadi kalau kamu nggak vaksin, nanti begini. Biasanya yang dikuasai itu para pemimpinnya dulu dari pemerintahan gitu loh. Apakah pemerintahannya jolim gitu terhadap kita warga negaranya seperti itu Ustaz? Itu aja saya mohon pemerintah tuh bisa maksudnya ya mau aja gitu loh. Kalau misalnya memang dia tawakal sama Allah nggak mau ya nggak masalah gitu Ustaz. Gimana gitu Ustaz? Dan Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta udur nggak bisa jawab. Kenapa? Sensi banget. Saya jawab per person aja. Ya. Sekali lagi, zaman medsos, zaman fitnah, dan banyak orang kadang ngedit dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya nggak bisa jawab. Ya, dan sering ketika terapi atau ketika kita ngobrol bareng, ya, ketika tanpa live bisa kami jawab insya Allah. Kita loncati pertanyaan Ibu. Yang jelas Ibu, sikap Ibu top dah. Bukan sombong dah. Bukan sombong. Baik, itu saja ringkasannya, itu saja. Ada yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya ada pertanyaan saya dan pertanyaan bapak saya ini. Ya. Yang sama. Saya dulu aja. Ini masalah ain. Jadi ini kejadian nyata yang dialami oleh saudaranya teman saya. Saudaranya ini baru melahirkan Ustaz. Tapi anak-anak Gen lah ya. Keluarga Gen yang suka foto-foto. Nah, setelah 2 minggu dia melahirkan, mungkin karena kepingin kumpul-kumpul sama teman-temannya, akhirnya dia mengadakan acara di satu villa, di mana si bayinya itu yang masih 2 minggu itu selalu dibawa, difoto dan yang lain-lain. Kemudian seminggu setelah kejadian meninggal dunia. Allah. Nah, banyak orang yang mengatakan ini menyalahkan ibunya. Ini akibat air karena kamu selalu selalu difoto, selalu dipamerkan dan lain-lain. Nah itu pertanyaan saya mohon pencerahan dari Ustaz mengenai hal ini. Dilanjutkan pertanyaan oleh guru saya yang akan sama. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih belum jelas dengan penyakit air itu Ustaz. Jadi apakah setiap orang yang air melihat orang itu pasti celaka? Dan apakah selalu begitu? Dan kenapa kok bisa celaka? Bukannya orang yang melihat itu yang berniat buruk itu yang celaka. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ibu tapi tahu ain ya? Belum tahu ain? Masih belum paham. Belum paham. Yang jelas setelah ain itu ada ghain. Ya. Baik. Sekarang jawaban ringkas. Sebenarnya kalau kita mau bahas ain, kayaknya kita bahas di pertemuan kajian spesial ain aja. Karena pintunya luas banget. Pernah kami meng-up, ada yang ngedit waktu itu dari nggak tahu tim kajian mana, mengedit kajian sampai di Instagram sampai viewernya 1,8 juta. Kami bahas tentang ain, kajian mungkin hanya 4 menit, 5 menit video potongannya. Dan yang nonton rata-rata orang-orang awam, nggak tahu tentang ain. Tapi setelah itu dia terbuka mata dia. Jangan-jangan ini saya. Jadi diantaranya ada yang komen, setelah saya sama anak saya jalan, tiba-tiba anak saya demam dan kejang.
Kemudian ada yang komen, si ibu ini ahli menenun kain. Sambil nunggu anaknya TK, pulang sekolah, dia di hadapan ibu-ibu yang lainnya nenun. Tiba-tiba langsung trigger finger. Gak lama kemudian, spontan. Kemudian ada yang komen juga, seorang wanita, oh jangan-jangan ini yang terjadi pada saya. Setelah saya upload kemesraan suami dan istri di WhatsApp, status, dan lain sebagainya, 10 menit kemudian saya langsung tengkar besar-besaran sampai hampir cerai dengan suami. Kemudian ada yang komen lagi, seorang dohirnya seperti apa, mayoritasnya bahkan orang belum ngaji. Dia cerita, saya pernah melewati komunitas, kaum wanita sedang ngumpul, kemudian kaki saya tersingkap, ya kebetulan hampir mendekati lutut dan kelihatan kaki saya yang putih sekali. Setelah melewati kumpulan wanita yang tadi saya lewatin, langsung sampai rumah kaki saya bintik-bintik merah keluar nanah sampai detik ini nggak sembuh. Coba. Juga pernah kami dapati juga ada yang kena ain hari itu langsung meninggal. Kita lihat hadis Nabi SAW, riwayat At-Tahawi wa At-Tayalisi, dan kita harus kuat imannya. Ya, dan saya sering juga kadang pantau status siapa? Status istri. Saya harus pantau juga. Ya, status kadang apa? Kenapa? Karena wanita itu paling susah untuk menahan apa yang dia banggakan untuk untuk dipamerkan. Dan itu cobaan. Kenapa? Karena wanita memang disebutnya Nabi kal qawarir, hatinya lemah, fisik juga lemah. Hati lemah untuk tidak pamer. Anda disuruh pakai hijab, menyembunyikan perhiasan Anda. Ya. Kemudian Anda nggak boleh memerdukan suara Anda. Dan ini semua cobaan. Perhiasan Anda, kecantikan Anda hanya di depan mahram Anda. Suami Anda terutama. Ini apa? Cobaan. Tabiatnya Anda pengen pamer, solek-molek, pakai wewangian, pakai maskara, pakai macam-macam lah ya untuk mercek diri Anda. Sampai ada yang di Instagram pakai MUA, MUA, ya. Wah, macam-macam, setelah dikupas ternyata nggak secantik itu. Sudah nggak cantik, pakai MUA tambah kena ain. Padahal nggak cantik. Gara-gara mempercantik diri, kena ainnya justru di situ. Nah, wah subhanallah, pernah kami dapati di Yaman juga seorang wanita datang bersama bapaknya. Wanita ini usia sekitar 25 tahun. Dia cerita, ya, waktu datang ke klinik kami, setelah saya menghadiri acara pernikahan, pesta pernikahan, dan pernikahan di Arab, mereka betul-betul lepas hijab. Ya, lepas hijab, tapi sebelum masuk ke pesta pernikahan, semua HP disita, biar nggak ada yang saling ngefoto. Tapi kena ainnya ketika offline. Bukan online, bukan via medsos, kena offline langsung. Setelah dari situ dia cerita, rambutnya rontok terus sampai dibuka hijabnya dikit. Ini lihat rambut saya, gak tersisa satu rambut pun. Gundul, bersih. Ini ain. Makanya Nabi bersabda dari hadis riwayat At-Tayalisi wa At-Tahawi, ya, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Sesungguhnya banyak sekali umatku yang mereka ini meninggal setelah qadha dan qadar dari Allah gara-gara pandangan mata ini. Gara-gara pandangan mata. Nabi juga bersabda, dan berarti Imam Muslim juga disebutkan, lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatuhu al-ain. Seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain bakal mendahului takdir di Lauhil Mahfuz. Tapi buktinya nggak ada yang mendahuluin. Nabi hanya mengatakan seandainya. Artinya seandainya, saking bahayanya. Ya, makanya Anda jangan ambil sebab untuk menyebabkan diri Anda terkena ain. Kenapa sih yang paling kena ain anak kecil sama wanita? Anak kecil lucu. Ngomongnya lucu, jalannya gemoy, ya, dan banyak lucunya. Belum lagi pakaian-pakaiannya anak kecil lucu. Makanya dokter yang paling laris, dokter spesialis anak. Ya,
Dan untuk terapis ruqyah yang paling laris, terapis untuk ruqyah untuk anak-anak. Begitu pula dokter yang paling ramai berikutnya, dokter Opsgin, SPOG. Klinik yang paling ramai, klinik BKIA. Nah, kenapa? Ibu-ibu. Ya, dari sisi kenapa? Dua orang ini paling sering kena ain. Wanita ini perhiasannya banyak. Anda lihat, ada wanita nggak pakai hijab, naik KRL. Kalau lihat CCTV KRL, berapa mata laki-laki melihat wanita tersebut? Ya, masih bersolek-molek lagi. Makanya kalau Anda punya anak perempuan, jaga dia baik-baik. Dia bakal jadi incaran apa? Laki-laki yang buas, haus syahwat. Belum lagi ainnya. Dan ain ini dari mata ini bisa melemparkan pandangan yang beracun menyebabkan orang sakit. Kemarin kami dapati ada seorang wanita hafizah Al-Quran, cakep setelah ceritanya, dan dia nggak nafsu makan, berobat ke dokter, ke herbalis, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Udah nggak usah berobat ke medis. Ini ain. Kurus, nafsu makannya hilang sama sekali. Ini ain. Teman-temannya yang tadi di pondok ambil air wudhunya, ustadzahnya ambil air wudhunya, suruh mandiin ke anak ini. Bapak ibunya suruh mandiin air wudhunya ke anak ini. Itu obatnya. Ain itu panas, air wudhu mendinginkan. Nah, fasubhanallah, juga demikian. Ini ain ini sangat bahaya. Makanya ain ini pandangan mata yang beracun. Walaupun yang melemparkan pandangan ini hatinya bersih. Untuk melemparkan ain nggak perlu hati busuk. Hati yang sehat itu bisa menimbulkan orang sakit gara-gara sekedar takjub. Kisahnya hadis apa? Hadis Abu Umamah dari kisahnya bapaknya Sahal bin Hunayf. Yang waktu itu Sahal bin Hunayf mau mandi, ngelepas pakaian atas sisa sarungnya. Dan lewat sahabat Nabi yang lainnya namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika melihat Sahal melepas bajunya di atas ini, kulitnya warnanya putih bersih pada laki-laki. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, bah. Saking takjubnya, ma ra'aitu kal yawm wallah jildatal muhabba'ah. Demi Allah aku nggak pernah melihat kulitnya laki-laki yang lebih putih dari kulitnya wanita yang dipingit. Langsung dia jatuh kejang-kejang. Apa sebabnya? Nggak diketahui sebabnya padahal kecuali setelah ucapan dia. Ya, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi langsung curiga. Siapa yang tadi bersama dia? Nah, ini curiga. Curiga berarti apa? Cari orang yang terdekat ketika dia sakit. Paham? Berarti cari orang terdekat. Apa tujuannya cari orang terdekat? Kemungkinan dia pelakunya dan kita minta air wudhunya. Air wudhunya dimandikan kepada orang yang sudah kena. Tanpa harus diruqyah airnya. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang takjub, biar mata kita nggak menimbulkan bahaya, doakan keberkahan untuk menolak ain. Barakallahu fiqh. Biar mata kita nggak berbahaya. Mata kita panas, zikir tadi mendinginkan mata yang panas. Nah, dan kena apa nggak kena, semua atas izin Allah. Apakah orang yang sering dilihat dengan takjub mesti kena ain? Nggak juga. Tetap butuh izin Allah. Ini hanya sebab mata yang tajam melihat sebab, orang yang tadi eye catching itu juga sebab, tapi tetap butuh izin Allah. Kena apa enggak, tetap butuh izin Allah. Seorang Nabi Muhammad penutup para Nabi sudah dijamin masuk surga, dijaga oleh malaikat Jibril, tetap kena sihir, tetap pernah kena ain. Kenapa? Atas izin Allah. Padahal Nabi yang mengajarkan zikir pagi petang. Nabi baca Al-Quran, sholat, wudhu, itu semua untuk menolak ain. Tapi Nabi juga kena. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan. Allah yang mengizinkan. Berarti apa? Sebab ada, tapi mutlak izin milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, jadi bukan berarti mutlak itu izin Allah, tapi Anda nggak mengambil sebab. Keliru. Sebab tetap diambil, itu hanya sebab, tapi hati gantungin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengizinkan. Kenapa nggak kena? Nah, ini diantaranya, biar mata kita nggak melemparkan ain, kita apa tadi? Zikir. Zikirnya apa tadi? Barakallahu fiik. Ya, kalau sudah kena ain, diapain tadi? Minta air wudhu orang yang melempar ain. Sekarang ada cara-cara nggak disebutkan Nabi, tapi bitajrubah.
Cara nggak disebutkan Nabi, cara nggak disebutkan dalil Al-Quran Sunnah, tapi sudah apa? Sudah tajrubah. Ya, sudah dengan tajrubah diketahui. Contoh, Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengkisahkan ada orang kena ain, dia sakit, plus apa? Plus hewan ternaknya, ontanya pada hilang semua. Coba. Padahal dia kena ain, dan hewan ternaknya ikut hilang gara-gara ain. Ibnu Katsir juga pernah menyebutkan orang yang mengendarai kuda, kalau sudah kena ain, kuda dan penunggangnya bisa jatuh bersamaan. Dan di sini orangnya sakit, ontanya banyak hilang. Kemudian disebutkan ada orang yang tahu kira-kira siapa yang melempar ain. Sudah tahu pelakunya. Tapi tidak pakai air wudhu. Kalau dalam dalil pakai air wudhu, ya enggak? Ya, pakai air apa? Wudhunya yang melempar ain. Kalau ini enggak pakai air wudhu, minta kepada orang yang melempar ain, coba ambil peci kamu. Pecinya orang yang melempar ain. Kemudian pecinya dicelupin air, bisa air itu diruqyah, dimandikan. Ini juga bisa ngilangin efek ain. Taib. Ada cara yang lainnya. Ini pelakunya. Cara yang lainnya, permisi ya. Ya. Anda kalau takjub sama saya, doakan barakallahu fiik loh ya. Takut saya nanti. Ngelihat terus semua bahaya nanti. Wah subhanallah. Berikutnya, yang berikutnya, cara berikutnya, jadi kita nggak tahu pelaku ain. Nggak tahu pelakunya siapa, nggak tahu. Misalkan yang menimpa anak Anda, menimpa diri Anda, suami Anda, ya, apa yang dilakukan? Caranya, ini nggak disebutin dalil juga. Tapi apa? Saya sudah tajrubah. Pakaian, misalkan, ya saya punya pakaian, ada orang takjub dengan pakaian saya. Terus yang kena ain bukan pakainya saja, orang yang mengenakan pakaian juga kena ain. Jadi caranya, pakaian saya semua, kita nggak tahu pakaian yang kena ain yang sebelah mana, nggak tahu. Orang takjub mungkin ngelihat medsos. Ya, mungkin ngelihat offline, kita nggak tahu. Semua pakaian ini direndam ke air ruqyah. Itu juga bisa tajrubah. Juga dengan cara tajrubah. Nggak disebutin dalil, tapi boleh. Jadi ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah mubahah. Dan ini masuknya ruqyah mubahah yang boleh. Kalau ruqyah syar'iyah ada padanya dalil. Dan ada ruqyah muharramah, ada ruqyah bid'iyah, ya, ada ruqyah syirkiyah. Ini yang sisanya nggak boleh semua. Ya. Nah, dan kemudian hati-hati, kita takjub sudah bisa melempar ain. Ditambahi, kalau hatinya busuk, kotor, iri, dengki, hasad, hatinya penuh dengan kufuran, maka ainnya bakal lebih dahsyat. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya. Tukang hasad, kalau melempar ain, dia nggak ingat hasadnya, ainnya cukup berbahaya. Tapi kalau tukang hasad melempar ain, dia lagi ingat dia itu tukang hasad. Dan hati dia ada penuh dengan kehasatan, maka mata dia sangat berbahaya. Dan Nabi pernah kena ainnya Yahudi. Dan Yahudi orang yang hasad kepada Nabi. Kenapa? Karena orang Yahudi pengen penutup para Nabi itu dari kalangan Yahudi. Tapi kenapa malaikat Jibril menjadikan risalah itu kepada Nabi Muhammad? Sehingga mereka hasad. Sehingga pandangan mata mereka menyebabkan Nabi sakit. Ya, fa ini rahimahumullah jami'an diantaranya, ya makanya ain itu sangat berbahaya. Ain sangat berbahaya. Ya makanya Anda kalau ngelihat juga, imam ngelihat ustadzah Anda, ustadz Anda, ya doakan keberkahan. Jangan ngelihat terus matanya kering, bibirnya kering, tiba-tiba naudzubillah yang ngajar nggak bisa ngomong. Kenapa kami cerita kayak gini? Pernah kejadian Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala. Kami dapat kisah dari muridnya. Syekh Muqbil ini ketika kajian antara maghrib dan isya, muridnya ribuan. Ada satu murid, dia ini jago merangkai syair sebagai seorang penyair dan bujangga. Tanpa ada teks. Merangkai dari hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Sambil membaca. Sebelum kajian mulai, dipanggil sama Syekh,
Ya, dan dia menawarkan dirinya juga membaca di hadapan ribuan muridnya Syekh. Setelah membaca syair yang indah, lantunan indah, dirangkai tanpa teks, tiba-tiba di tengah membacakan syair, dia bisu. Coba, suatu keanehan. Ngapain kau tiba-tiba bisu? Stroke nggak ada, afonia nggak ada sebelumnya, suara bisa keluar, nggak ada masalah tiroid, tiba-tiba bisu. Apa kata Syekh? Langsung tutup semua pintu. Penjaga-penjaga pintu menutup semua pintu masjid yang sekian banyak. Murid yang hadir ribuan, kita nggak tahu siapa yang ngelempar ain. Apa kata Syekh? Saya minta tolong, semua yang hadir di sini keluar dari pintu, dari sekian banyak pintu dengan tertib, kemudian wudhu dan air wudhunya harus ditampung di ember ribuan orang. Kenapa? Saking yakinnya mengamalkan hadis Nabi. Kemudian setelah dilakukan ribuan orang ini wudhu, ditampung sekian banyak ember, dimandikan orang yang tadi langsung bisu, langsung bisa bicara. Nah, kemudian ada kisah, ini bukan hanya pada makhluk hidup, benda mati. Pernah ada seorang syekh di Mamlakah Saudi Arabia, dia dakwah, dia bersama orang kaya yang mobilnya mewah. Syekh ini dibawa pakai mobil mewah ini, masuk kampung Badu. Masuk kampung Badu, setelah dakwah mau pulang, mesinnya bisa hidup, ada salah satu bannya nggak bisa muter. Ini mobil baru, mobil mewah. Akhirnya apa yang dilakukan Syekh? Ini kalian yang kumpul semua, tolong wudhu. Air wudhunya disiramin ke ban, langsung bisa jalan. Ya. Ada juga orang Indonesia yang punya kantor di apartemen di Saudi. Dia punya kantor. Tiba-tiba kantor dia lampunya, mesin elektroniknya, ya dispensernya, laptopnya, listrik-listriknya nggak nyala. Padahal semua apartemen nggak ada yang ceritanya mati. Kemudian telepon kepada salah seorang ustadz di Indonesia. Ustadz, saya heran ya, semua listrik hidup. Ini diperiksa kelistrikan nggak ada masalah listrik. Kenapa? Ini mati semua ini, laptop semua mati. Kemudian ustadz ini cerita, kamu punya teman nggak orang Arab yang sering main ke kantor kamu? Iya ustadz ada. Dia kemungkinan pelaku pelempar ain. Minta air wudhu dia. Minta air wudhunya tanpa diruqyah. Dipercikkan ke laptop langsung hidup. Dipercikkan ke dispenser langsung hidup. Nah itu contohnya. Dan sebelumnya saya sampaikan, kadang masalah-masalah non medis itu menimbulkan aura yang nggak baik. Ya, imma kasus ain, imma sihir, imma jin nasab, imma kesurupan. Tadi juga ada yang konsultasi sambil di atas motor, ya wanita kena benjolan tiroid sangat besar dan dia introvert, ya tiba-tiba orang tipe dingin itu sabar, ini dingin tapi ngamukan, emosi, kemudian mimpi buruk, kemudian subhanallah Nabi SAW sebagaimana Anda ketahui memerintah membunuh beberapa jenis hewan seperti cicak, seperti kalajengking, seperti ular, tikus, ya. Dan subhanallah muncul di rumah itu hewan-hewan sangat banyak jumlahnya yang diperintah Nabi untuk dibunuh bermunculan. Itu tanda-tanda rumah Anda, diri Anda sedang lemah bentengnya. Suami istri sering tengkar. Anak sering nangis malam hari. Anak makar kepada bapak. Anda ya tengkar terus sama mertua, sama bapak. Curiga di rumah itu ada yang nggak beres. Ini hanya teori dasar. Kita kembangkan. Ini boleh. Ya, boleh kayak gini, boleh. Termasuk apa? Cara mendeteksi rumah Anda juga. Kalau diri Anda tiba-tiba emosinya labil, sholatnya tidak khusyuk. Nah, itu juga identifikasi. Berikutnya kalau dari rumah, muncul hewan-hewan yang diperintah Nabi untuk dibunuh. Sampai kami dapati ada rumah, ya, di antaranya wanita yang sudah cerai. Kami bilang, sebelum cerai, ada nggak ular masuk? 3 kali dimasukin ular hitam. Ini sudah jelas, non medis. Ada yang menceraikan suami istri. Subhanallah, kadang apa? Timbul aroma bau yang menyengat, bau busuk. Kemudian ada di rumah itu lampu sering putus, diganti, putus, diganti, putus. Itu auranya mereka. Ada yang lantai retak, naik ke atas, turun ke bawah. Ada yang atapnya, plafonnya sering jatuh di satu titik. Ada yang bocor, ditembel berkali-kali nggak bener.
Ya, seperti seolah-olah itu kasus biasa, seperti orang sakit kasusnya biasa, tumor macam-macam. Ternyata ada non medis. Ya, kadang ada medis ditunggangi non medis ketika dia mengingkari takdir, ketika dia dendam ditunggangi. Kenapa? Jantung dia sudah dibuka pintunya untuk masuknya setan. Ya, kemudian juga ada gejala-gejala ya yang berkelebat di rumah dan lain sebagainya. Ketahuilah, rumah itu sedang perlu dibersihkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya cukup sampai di sini aja. Ya, semoga cukup bagi bekal bagi kita. Ya, menghibur kita. Ya, juga nutrisi bagi hati kita untuk kemudian kita amalkan. Qala Allah, qala Rasulullah sebagai nutrisi hati kita, terutama tauhid. Dan jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, semoga Allah angkat penyakit orang-orang sakit di antara kita, medisnya, non-medisnya, akutnya ataupun kroniknya, fisiknya ataupun psikisnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan